Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Baik saudara-saudara, saya akan membawakan firman pada saat ini yang saya beri judul Yesua lahir untuk menyelamatkan. Jadi kelahiran Yesua di atas muka bumi ini mengandung makna yang luar biasa, bukan hanya sekedar lahir begitu saja. Untuk ayat intinya saya ambil dari kitab Matius atau Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Di situ berbunyi wahi yoledet ben wakarata etslo Yesua kihu Yosia et amo makatotechem, yang artinya dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita yang pertama tentang nama Sang Juru Selamat. Nama Sang Juru Selamat ternyata di dalam kitab berbahasa Ibrani ditulis Yesua, Yod Sin Waw Ayin. Di dalam kitab Pesita atau Aramaik juga ditulis hal yang sama, Yod Sin Waw Ayin juga, artinya dibacanya Yesua. Tetapi setan itu berusaha untuk memalingkan kita dari keselamatan. Itulah sebabnya maka ada orang yang memberikan argumentasi panjang lebar dengan ayat-ayat yang ada, bahwa namanya bukan Yesua tetapi Yahsua. Ada seorang yang mengaku diri sebagai seorang pendeta gembala dari Amerika. Dia kalau telepon saya sampai 1 jam, bahkan bisa lebih saudara-saudara. Dan orang tersebut berupaya supaya saya meninggalkan Yesua, tetapi menggunakan kata Yahsua. Dan kalau kita berbicara tentang nama, tentu saja harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Di dalam kitab perjanjian baru berbahasa Ibrani maupun Aramaik yang merujuk kepada nama Sang Juru Selamat tidak pernah menggunakan huruf yang lain selain Yod Sin Waw Ayin yang jika dibaca berbunyi Yesua. Kalau Yahsua itu Yod He Sin Waw Ayin. Jadi berbeda saudara-saudara. Dan Yahsua itu tidak pernah ada di dalam kitab perjanjian baru rangkaiannya. Dan itu sebetulnya sama seperti haleluya, itu dari kata halelu dan yah. Halelu itu artinya pujilah, yah itu Yahweh. Kalau Yahsua itu Yahweh Sua, Yahweh penyelamat. Memang benar, tetapi itu dua kata, bukan nama, saudara-saudara. Karena itu saya pernah mengatakan bahwa setan tidak takut orang menyembah Yahweh, tetapi nama Sang Juru Selamatnya diubah-ubah. Bisa jadi Yahsua, bisa jadi Yehosua, bisa jadi Yahusa. Saya punya kitab yang nama Sang Juru Selamatnya berbunyi Yahusa. Itu namanya kitab Sefer. Saya mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Pak Pendi. Beliau katakan bahwa saudara kita umat Muslim, mereka tidak berani mengutek-ngutek Allah dan Muhammad. Seluruh dunia semua sama. Tetapi aneh kalau orang Kristen ini nama bisa macam-macam saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang harus nurut kepada manusia, bukan manusia yang nurut Tuhan. Sehingga dikotak-katik dengan berbagai macam cara, sehingga namanya jadi berubah-ubah. Karena itu saya pernah menulis di harian online, saya katakan bahwa Tuhannya umat Nasrani itu siluman. Orang ada yang marah, enak saja Pak Yakub mengatakan Tuhannya umat Nasrani itu siluman, kok menghina Tuhan? Saya bilang saya tidak menghina Tuhan, baca dulu naskahnya baru Anda beri komentar. Saya katakan bahwa Tuhannya umat Nasrani ini siluman karena namanya bisa ganti-ganti.
Tentu kalau namanya ganti, wujudnya pun bisa berganti-ganti. Itu kan siluman. Padahal sesuai dengan kitab aslinya tidak pernah berganti-ganti nama. Jadi yang bikin siluman siapa? Manusia, bukan Tuhan. Karena itu saya katakan, setan tidak takut orang menyembah Bapak Yahweh, tetapi diputar balik, tidak karu-karuan, sehingga akhirnya melenceng dari kebenaran. Nah, pada saat ini hal yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa namanya adalah Yeshua, bukan yang lain. Ini yang harus kita tegaskan, saudara-saudara. Kemudian hal yang kedua, bahwa Yeshua ini adalah juru selamat, bukan yang lain. Jadi yang diselamatkan kalau sesuai dengan ayat ini adalah umatnya. Arti daripada umatnya adalah orang yang beriman dan melakukan firman-Nya, bukan hanya sekedar percaya. Kalau kita bicara percaya, setan percaya kepada Yeshua. Bahkan kitab suci katakan gemetar. Kalau manusia malah bikin Tuhan yang gemetar, karena manusia yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur manusia. Apalagi umat Nasrani. Ini yang harus kita pikirkan, saudara-saudara. Nah, sesuai dengan judul yang tadi saya sampaikan bahwa Yeshua lahir untuk menyelamatkan. Tadi saya ungkapkan yang pertama soal nama, yang kedua adalah yang menyelamatkan, kemudian yang ketiga adalah tentang kelahiran itu sendiri. Mengapa kita merayakan Sukkot? Ada orang yang berkata bahwa kita merayakan Sukkot itu sama saja dengan merayakan perayaannya Yudaisme atau Yudaism. Saya bilang keliru. Kita tidak merayakan perayaan Yudaism, karena 7 perayaan yang diperintahkan oleh Elohim untuk kita rayakan itu bukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh dunia. Dan 7 perayaan yang disampaikan oleh Bapak Yahweh untuk umat-umatnya merayakan itu selalu mengacu kepada Yeshua HaMashiach. Beberapa waktu yang lalu di tempat ini saya sudah menyampaikannya. Karena itu pada saat ini saya tidak akan berfokus tentang masalah 7 perayaan, tetapi lebih daripada itu, yaitu tentang makna dari Sukkot itu sendiri. Tadi ada yang bertanya kepada saya, kenapa sih kita harus merayakan Sukkot? Bukankah selama ini kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat tanggal 25 Desember? Saya katakan bahwa tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yeshua HaMashiach. Itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Dan banyak pendeta mengerti hal ini, khususnya pendeta yang sekolah teologi. Kecuali kalau pendeta yang melayani karena duit, ini lain perkara, walaupun dia tahu pura-pura tidak tahu. Oleh karena itulah maka kita harus berpegang kepada kitab suci dan kembali kepada firman yang benar, bukan doktrin gereja. Jadi perayaan Sukkot itu bukan doktrin gereja, tetapi itu merupakan kebenaran firman yang harus kita pegang, karena ini adalah perintah Bapak Yahweh. Ada seorang mantan biarawati yang bernama Hajah Irina Handono. Beliau berpindah ke agama Islam. Bagi saya nggak masalah orang mau pindah agama Islam, mau pindah agama Buddha, mau agama apapun, nggak masalah. Sepanjang orang itu merasa itu yang paling benar, bukankah itu merupakan hak asasi manusia? Jadi tidak masalah. Cuman yang sering kali saya tekankan, kalau sudah berpindah agama, cobalah tekuni agamanya dengan baik, cari kebenaran di situ, siapa tahu bisa ditemukan. Jadi tidak usah menjelek-jelekan agama yang lalu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Hajah Irina Handono ini. Dia dari Katolik berpindah ke Islam, tetapi menjelek-jelekan Katolik. Secara pribadi terus terang saya tidak setuju. Kalaupun ada umat Islam berpindah jadi Kristen,
Jadilah orang Kristen yang baik, pelajari kitab suci dengan baik. Karena kalau sudah meyakini atau mungkin ketemu Tuhan di dalam kekristenan sebagai umat Nasrani, jadilah umat Nasrani yang baik. Tidak perlu menjelek-jelekan Islam. Apalagi di Indonesia akan terkena penistaan terhadap agama, dan itu ada pasalnya. Tetapi saya ingin bahas tentang apa yang disampaikan oleh Hajah Irina Handono ini. Beliau katakan bahwa gereja sudah menjadi pembohong karena Yesus Kristus tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Mana ada pendeta yang berani menyanggah, saudara-saudara. Itu sudah berapa tahun loh dia sampaikan. Nggak ada satupun yang berani menyanggah. Karena di dalam hati mereka katakan, ya memang benar. Yang jadi pemikiran saya, kalau sudah tahu benar, kenapa dilakukan terus kesalahannya? Masalahnya karena duit. Takut ketika menyampaikan bermasalah dan akhirnya jemaat bubar, berarti piringnya ikut bubar. Itulah sebabnya sekarang ini ada orang yang mengatakan bahwa pendeta itu merupakan profesi. Kita lihat saja kalau ditanya, Bapak pekerjaannya apa? Pendeta. Saya nggak setuju itu. Kenapa? Karena pendeta itu bukan pekerjaan, itu panggilan. Banyak orang yang tidak berani melakukan kebenaran atau menyampaikan kebenaran karena itu sudah menjadi profesi. Kalau saya menyampaikan tidak sesuai dengan pimpinan saya, berarti saya dipecat. Kalau sudah dipecat, berarti saya kehilangan pekerjaan. Nah ini nanti ujung-ujungnya terus arahnya kemana? Ke perut, saudara-saudara. Sehingga tidak berani mengajarkan. Apa yang disampaikan oleh Hajah Irina Handono, saya setuju, bukan 100%, 1.000.000%. Memang itu benar. Nah kalau sudah tahu itu benar, artinya merayakan Natal, kelahiran Yeshua HaMashiach tanggal 25 Desember, itu satu kekeliruan, ya jangan dilanjut-lanjutkan. Bagaimana mungkin sudah tahu salah diteruskan? Tetapi itu memang bagi orang yang belum mengerti atau mungkin belum menerima panggilan kebenaran. Tetapi bagi yang sudah mengerti, sebaiknya ya jangan dilanjutkan. Nah kembali kepada topik yang saya sampaikan tadi, kenapa kita merayakan Sukot? Tadi Opung Roberto Bangun bertanya kepada saya katakan bahwa kita merayakan Sukot itu sebetulnya merupakan penggenapan daripada nubuatan kita para nabi. Dan berbanggalah kita kalau kita bisa merayakan Sukot. Di manakah ayatnya? Mari kita membuka di dalam kitab Zakaria atau Zakaria pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di dalam kitab Tenak di sana berbunyi, wahaya kal hanotar mikal hagoyim habaim al Yerusalem wa alumidei sana vesana lahistahayot lemelek Yahweh Zebaot wa lakok ekat hasukot, yang artinya kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari goyim yang datang melawan Yerusalem, mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk sujud kepada Raja Yahweh Zebaot untuk merayakan Sukot. Jadi dari ayat ini kita ketahui bahwa nanti akan terjadi bangsa-bangsa goyim akan menyembah Yahweh untuk merayakan Sukot. Apa itu goyim? Goyim adalah bangsa lain selain bangsa Yahudi, selain bangsa Israel. Itu disebut goyim atau bangsa kafir. Kalau di Indonesia yang disebut bangsa kafir adalah orang yang bukan muslim.
Nah itu tidak masalah, itu haknya. Saya dikatakan kafir juga tidak masalah. Seperti Pak Pen dikatakan, bagi saya kafir itu artinya kaya akan firman. Tetapi yang jadi permasalahannya, kepada siapa kita berkiblat? Kalau kepada kitab suci yang disebut kafir adalah seluruh dunia selain orang Israel. Itu yang kafir. Dan disebutkan bahwa bangsa goyim atau bangsa kafir, siapa itu? Saudara dan saya akan menyembah Yahweh untuk merayakan Sukkot. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa Sukkot adalah kelahiran Yeshua HaMashiach, saya bilang itu kurang tepat. Karena sebelum Yeshua lahir, Sukkot sudah ada. Yang benar adalah pada saat kita merayakan Sukkot, itulah Yeshua dilahirkan. Karena kitab suci tidak pernah maju, tidak pernah mundur, selalu tepat, on time, waktunya tidak pernah meleset. Jadi ini yang harus kita pahami. Kenapa kita merayakan Sukkot? Karena kita sedang menggenapi nubuatan kitab para nabi yang ditulis oleh Zekaria ini, bahwa kita bangsa goyim akan merayakan Sukkot untuk menyembah kepada Raja, yaitu Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Lalu apa gunanya kita merayakan Sukkot? Untuk apa kita merayakan Sukkot? Kita kan bukan orang Yahudi. Yang merayakan Sukkot memang bukan hanya orang Yahudi, tetapi seluruh dunia yang beriman kepada Yahweh Elohim, Besen Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh. Ayat yang ke-17 katakan, Wahaya asher lo ya'alim ma'et misbahot haaretz el Yerusalem lehistakayot lemelek Yahweh Sebaot walau alehim yihye hagasen. Dan akan terjadi bahwa dia yang tidak naik dari kaum-kaum di bumi ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja Yahweh Sebaot, maka bagi mereka tidak akan ada hujan. Artinya apa? Mereka tidak diberkati. Jadi bagi orang-orang goyim seperti saudara dan saya yang merayakan Sukkot, padahal kita ini bukan orang Yahudi, kita menggenapi kitab suci nubuatan para nabi dan kita diberkati. Ini adalah firman Elohim. Dan banyak sekali saudara-saudara hal-hal yang harus diperbaiki dari gereja. Karena saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Hajah Irina Handono tadi, bahwa gereja sudah menjadi pembohong. Dan saya katakan benar. Apa yang saya sampaikan ini direkam dan biar semua gereja mendengar. Kalau kita memang mau mengajar kebenaran, jangan takut. Kalau takut, gak usah jadi pendeta. Turun saja. Karena kita tidak melayani manusia, tetapi kita melayani Yahweh Elohim Besen Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh. Banyak orang tidak berani mengajarkan kebenaran karena perut. Tetapi pada saat ini saya ingatkan, ada banyak kekeliruan-kekeliruan yang harus kita luruskan. Bukankah selama ini kita merayakan Pesak atau Paskah adalah untuk merayakan kebangkitan Yeshua HaMashiach? Itu juga merupakan kekeliruan. Karena Pesak atau Paskah itu bukan hari kebangkitan, tetapi hari kematian. Ya. Pesak itu untuk mengingat ketika bangsa Israel keluar dari Mitsrayim atau dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana pada saat itu diperintahkan oleh Mose supaya tiang pintu itu diolesi dengan darah domba. Ketika malaikat El Maut lewat, melihat di jenang pintu tidak ada darah, tidak ada tanda darah domba, maka anak sulungnya mati. Dari anak sulung Paro atau Fir'aun sampai ke anak sulung budak-budak, tidak peduli.
dan Tuhan tidak pernah memandang bulu, mati semuanya. Tetapi bagi bangsa Israel yang sudah tahu itu, diolesinya ambang pintu atas kanan kiri dengan darah domba, maka malaikat maut hanya lewat saja. Artinya terjadi keselamatan. Dan ini merupakan lambang di mana Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib. Tadi ada yang bertanya kepada saya, bagaimana sih penghitungan kelahiran Yeshua kalau tidak tanggal 25 Desember? Gampang saja, saudara-saudara. Kita tahu bahwa Pesak, ya, saya sampaikan ini secara simpel saja. Karena kalau penghitungannya sampai ke tepatnya tanggal 15 Tisri cukup panjang. Saya hanya ingatkan bahwa Pesak yang adalah hari kematian Tuhan itu jatuh pada bulan Maret April. Selalu Maret April, nggak pernah sampai Desember atau Januari. Selalu Maret April. Nah, pada saat Pesak itu Yeshua mati. Yeshua mati usia berapa? 33,5 tahun. Jadi ulang tahunnya Yeshua seharusnya mundur berapa tahun? 6 bulan. Ya. Nah, mundurnya 6 bulan dari Maret April itu kapan? September, Oktober. Jadi seperti sekarang itu penghitungan yang simpel saja lah. Nggak usah sampai ke tepatnya tanggal 15 Tisri. Itu terlalu panjang saya sampaikan. Tetapi di sini membuktikan bahwa Yeshua tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Jadi hal yang keliru bagi gereja adalah Pesak yang adalah hari kebangkitan. Awalnya dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu apa itu? Sabtu Suci. Kemudian Minggu Pesak. Wah, ini nggak ada di dalam kitab suci. Saya nggak tahu kitab suci dari mana itu, ya, seperti itu. Tetapi ternyata gereja masih melakukan itu. Yang anehnya apa yang tertulis dalam kitab suci justru tidak dilakukan. Nah, ini kan artinya bahwa apa yang dikerjakan adalah berdasarkan keinginan manusia, bukan sesuai dengan isi hati Tuhan. Terus tadi juga ada sedikit yang bertanya tentang lambang kekristenan atau lambangnya umat Nasrani. Lambangnya kekristenan itu bukan salib, saudara-saudara. Banyak gereja bangga kalau bisa bikin salib gede-gede. Apalagi kalau menjelang Pesak atau menjelang Paskah. Saudara pergi ke Manado sana, itu ada banyak sekali salib bermunculan, gede-gedean. Karena dipikir salib itu lambang kekristenan. Bukan. Salib itu lambang kutuk. Dan salib itu adalah lambang pembantaian yang dilakukan oleh umat Nasrani terhadap agama lain di Eropa. Dan ini mengerikan sekali, saudara. Lalu kalau begitu, lambang kekristenan itu apa? Lambang kekristenan disebut iktus. Di dalamnya ada tulisannya iota, si, theta, upsilon, dan sigma. Yang di situ mengandung makna Yesus Kristus Theos Huios Soter, yang artinya Yeshua HaMashiach, Putra Elohim, Sang Penyelamat. Kira-kira begitu artinya. Ya, ini kalau diterangkan cukup panjang. Saya nggak bisa menerangkan pada saat ini karena membutuhkan waktu bisa 1 jam sendiri. Tetapi yang harus kita perhatikan, saudara-saudara, bahwa kekristenan itu lambangnya bukan salib, tetapi iktus. Tetapi bukan yang dimaksud firman tentang salib. Ini lain lagi. Pernah terjadi perdebatan di Facebook ketika mengungkapkan lambang kekristenan bukan salib, banyak yang protes. Lalu dikaitkan tentang firman tentang salib yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, yang dikatakan sebab firman tentang salib
bagi mereka yang memang binasa adalah kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, hal itu adalah kekuatan Elohim. Jadi lambang salib berbeda dengan firman tentang salib. Yang dimaksud firman tentang salib adalah firman tentang kematian Yeshua HaMasiah. Setan sangat takut kalau Yeshua mati. Karena dalam kitab Roma katakan ketika Yeshua mati dan dia bangkit, dia akan menjadi Elohim atas orang mati dan orang hidup. Bukan hanya atas orang hidup saja. Karena itu setan takut Yeshua mati. Maka ada yang mengatakan, oh dia tidak mati, dia diserupakan. Coba saja misalkan saya yang harus disalib, tetapi saudara yang diserupakan dengan saya, saudara ditangkap kemudian saudara disalib. Ketika saudara akan disalib, apa yang keluar dari mulut saudara? Hei goblok, saya ini bukan Yakub Sulistyo, bukan mata lu lebar-lebar. Harusnya kan begitu. Masa diam-diam saja dan berkata, ku serahkan tubuh, jiwa dan rohku ke dalam tanganmu. Impossible itu, tidak mungkin. Jadi jelas Yeshua memang mati disalib, bukan tidak disalib. Kenapa Yeshua disalib? Untuk juga menggenapi nubuatan kitab para nabi, dan memang harus begitu jadinya. Maka dia disebut sebagai Mesias. Maka julukan Yeshua sebagai Mesias hanya bisa terjadi kalau dia sudah mati dan bangkit kembali. Sebelum dia mati dan bangkit, dia belum bisa disebut sebagai Mesias. Karena itu ketika ada murid-murid yang tahu bahwa dia adalah Mesias, Yeshua katakan apa? Jangan ngomong-ngomong dulu ya. Kan begitu. Karena belum waktunya. Nanti ada waktunya. Nah saudara-saudara, ketika Yeshua itu harus mati disalib, siapa sih sebetulnya dia? Ada orang yang mengatakan, dan ini penyimpangan-penyimpangan yang ada khususnya di internet, Yeshua itu Tuhan, tapi dia bukan Yahweh. Yeshua itu hanya utusannya Yahweh. Yeshua itu hanya dafarnya Yahweh, firmannya Yahweh, tapi dia bukan Yahweh. Ya, yang lucu lagi yang dikatakan bahwa Yeshua itu Tuhan, tapi bukan Yahweh. Berarti ada berapa Tuhan? Dua Tuhan. Nanti ada Ruach HaKodes, jadi 3 Tuhan. Lalu ada tambah lagi si Allah itu, jadi berapa? 4 Tuhan. Wah, jadi banyak, rame Tuhannya. Nanti kalau satu nggak cocok dengan yang lain, bertengkar, dunia ini gonjang-ganjing, saudara. Kitab suci katakan kepada kita di dalam kitab 1 Yohanan pasal yang ke-5. Coba kita membuka bersama-sama 1 Yohanan pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini adalah satu. Jadi bukan 3. Umat Nasrani itu Tuhannya bukan 3, tetapi berapa? 1. Yang disebut Bapa di situ siapa? Yahweh. Yang disebut Firman atau Dafar itu siapa? Yeshua. Sedangkan Ruach HaKodes adalah Immanuel yang berdiam di dalam diri kita, Elohim yang berada di dalam kehidupan kita. Dan itu bukan 3, tetapi 1. Makanya Yahweh itu disebut Echad, bukan Yahid. Kalau manusia itu Yahid, kalau Tuhan itu Echad, 1 tetapi jamak karena dia omnipresent, maha hadir. Dia ada di berbagai tempat, bisa menjadi siapa saja dan bisa menjadi berapa saja. Namanya juga Tuhan, mau jadi apa saja juga bisa. Tetapi ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa Yeshua itu Yahweh. Ada orang-orang yang dulunya ketika belum mengenal Bapa Yahweh, mereka mengakui Yeshua waktu itu dengan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tapi anehnya ketika sudah mengenal Bapa Yahweh, jadi berubah dengan mengatakan bahwa Yeshua itu bukan Tuhan. Kalau ditanya kenapa bisa begitu, ini hikmat Tuhan yang saya dapatkan. Dulu belum dapat hikmat, sekarang dapat hikmat. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, hikmat yang dari Tuhan yang mana lagi? Kalau hikmat yang memang datang dari Tuhan harus cocok dengan kitab suci. Kalau tidak cocok, ini berarti Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan tenanan. Kitab suci sudah jelas dikatakan. Coba kita membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Saya akan coba untuk melihat yang kitab berbahasa lain. Saya akan sampaikan dulu sebentar ya. Oke. Seharusnya saya ingin menyampaikan yang King James Version. Ada yang King James Version? Oke, tolong bisa dimasukkan yang King James. Nah, itu sampingnya. Oke. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan, "Therefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God called Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost." Saya akan garis bawahi di sini. No man can say that Jesus is the Lord. Kata Lord di situ selalu mengacu kepada nama Yahweh. Dan di dalam kitab yang kita miliki, Indonesian Literal Translation, di sini dikatakan, "Oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua Tuhan kecuali oleh Roh Kudus." Di sini kata Tuhannya ada catatan kaki di bawah. Yeshua Tuhan, Jesus is Lord, Kurios Yesod. Hafid Takadasanya dikatakan Yahweh is Yeshua. Kalau yang saya ambil dari kitab Hebraic Roots Version atau versi akar Ibrani yang berbahasa Inggris, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan, "Because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh." Jadi orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu Yahweh adalah karena apa? Ruach HaKodesh. Kalau bukan karena Ruach HaKodesh, tidak bisa. Jadi kalau sekarang ini, dimanapun suara ini didengar, dan mungkin saudara juga mendengarkan ini, dan saudara mengakui bahwa Yeshua itu Yahweh karena Ruach HaKodesh, karena Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya mendapatkan hikmat dari Tuhan, ternyata bahwa Yeshua itu bukan Tuhan, nah ini Roh Kudus yang mana lagi? Kan bikin puyeng kepala, saudara-saudara. Memang ada berapa Roh Kudus? Kan begitu. Lalu hal yang berikut, di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan, "Ani wahab echad." Aku dan Bapa satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan 10, tapi satu adanya. Antara Yeshua dengan Yahweh ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan pengakuan dari Yeshua yang lain di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24 dikatakan, "Laken amarti laken kita mutu fakatoteken. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakatoteken." Oleh karena itu aku, yaitu Yeshua, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yang tentu saja adalah Yahweh,
maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dikatakan di situ, Fiki anihu. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, yaitu Yahweh, kamu akan tetap mati dalam dosa-dosamu. Jadi di sini membuktikan bahwa Yeshua itu Yahweh. Lebih lagi di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, kita lihat bersama-sama Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan di dalam kitab suci kita, karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasya Elohim di kota Daud. Ini kitab terjemahan Indonesian Literal Translation. Dan saya bisa memaklumi karena kitab suci Indonesian Literal Translation ini diterjemahkan dari kitab J.P. Green. Dan kitab J.P. Green ini mengambil dari kitab perjanjian barunya berbahasa Yunani, bukan Ibrani. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Aramaik atau Pesita, kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, Atilat lekon geir yomana peruka dedai tuhi Maryah Mesia bemadinta de Daud. Yang artinya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Dikatakan Maryah Mesia bemadinta de Daud, Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir dalam wujud manusia itu adalah Yahweh sendiri. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan di tempat ini bahwa ketika Simeon berada di sinagog, ketika Miriam dan Yosef datang dan membawa bayi Yeshua, kemudian bayi Yeshua itu ditatang oleh Simeon, maka dikatakan di dalam kitab suci bahwa Simeon memberkati Elohim itu. Elohim itu yang mana? Yang berada di gendongannya. Artinya bahwa Yeshua itu Elohim. Dia Tuhan dan Dia Yahweh. Sesuai dengan kitab Lukas 2 ayat 11. Di dalam kitab Pesita yang berbahasa Aramaik. Hati-hati saudara-saudara ya, jangan sampai kita terkecoh. Karena itu jangan belajar dari internet. Saya sarankan begitu. Sehebat apapun di internet itu tidak ada artinya. Saudara diajak ngomong sama orang Amerika, bilang belajarnya saya dari mana? Internet, diketawain habis saudara-saudara. Karena internet itu bukan untuk belajar. Kalau mau belajar dari jurnal boleh di internet, tetapi itu pun harus lihat siapa pembuat jurnalnya, backgroundnya itu bagaimana. Tetapi jurnal itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu secara institusi teologi ya, kalau kita berbicara tentang masalah keagamaan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ini salah, saudara-saudara. Itulah sebabnya maka Yeshua mengajarkan untuk mengasihi Yahweh ketika ada di atas muka bumi ini. Kenapa kok tidak dikatakan mengasihi dirinya sendiri? Karena Yeshua sifatnya hanya sementara di bumi ini. Setelah dia bangkit, ya sudah dia kembali ke Samayim. Selesai. Itulah sebabnya ketika dia ada di atas muka bumi, dia katakan di dalam kitab Matius atau Matius 22 ayat yang ke-37 berbunyi, wa yomer Yeshua elai wa ahabta et Yahweh Elohika bekal fahka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lah kalau kitab suci saja sudah mengajarkan, dan yang mengajarkan adalah Yeshua sendiri untuk mengasihi Yahweh, lah kok kita tidak mau mengasihi Yahweh? Lalu kita menjadi pengikutnya siapa? Yesus Kristus yang dari Yunani itu. Kitab suci mengajarkan Yeshua Hamasya, kalau kita kembali ke firman yang benar yang berkiblat ke Ibrani, mengajarkan untuk mengasihi Yahweh. Saya tidak tahu saudara-saudara, ini kali yang keempat sebetulnya saya menyampaikan hal seperti ini supaya orang tahu, karena banyak sekali yang ngawur itu
sekarang justru orang-orang yang sudah mengerti tentang nama Yahweh loh, saudara-saudara. Bukan yang belum mengenal. Maka dari itu kalau mereka yang belum mengenal Yahweh katakan penyembah Yahweh itu goblok. Saya pikir benar juga. Kenapa? Karena belajarnya bukan di tempat yang tepat dan tidak bergereja, sehingga mudah tergoyahkan. Pengajaran begini, oh ini benar ngikut sana, itu ini benar ngikut sana. Jadi kayak ombak laut maju mundur, kayak ingus orang naik turun, nggak pernah punya ketetapan. Gereja yang benar dia punya garis-garis yang benar, dan garis-garis yang benar itu disesuaikan dengan kitab suci yang benar. Itulah sebabnya maka gereja ini bernama Gereja Pemulihan Firman. Amen. Ada orang yang mengatakan, Pak Yakob ngawur bikin gereja kok pemulihan firman. Memang firman dipulihkan. Lalu memang perlu dipulihkan. Yang dipulihkan itu bukan firman yang asli, tapi firman yang terjemahan. Bukankah banyak sekali terjemahan-terjemahan yang meleset, yang distorsinya terlalu luas, tetapi merasa diri paling benar. Nah ini yang berbahaya, saudara. Itulah sebabnya maka kita patut bersyukur untuk mengetahui hal ini. Apa yang saya sampaikan ini ayat yang tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu dibuat referensi lain. Ayat begitu ya sudah, jangan ditambah-tambahin. Jangan sampai namanya juga diubah-ubah. Itu orang yang dari Amerika yang ngomong sama saya, yang benar namanya Yahshua. Saya bilang saya menghargai Anda. Mau panggil Yahshua, mau panggil Yehosua, mau panggil Yahusa, mau panggil Semar pun silahkan. Itu hak seseorang. Tetapi tolong jawab pertanyaan saya satu saja. Rangkaian huruf Ibrani yang berbunyi Yahshua di dalam kitab Perjanjian Baru yang mengacu kepada nama Sang Juru Selamat adanya di ayat mana dan ada berapa ayat? Kalau ada satu saja, saya akan sebut Yahshua. Karena dulu saya sudah menyebut Yahshua sebelum saya menyelidiki. Tidak bisa menjawab, malah ngutuki, saudara-saudara. Jawabannya mengutuk. Saya bilang, ngapain saya ikut Bapak kalau pada akhirnya saya juga akan jadi tukang kutuk seperti Bapak. Tapi Tuhan itu luar biasa. Orang ini pernah ketemu saya ketika saya dalam perjalanan dari Surabaya ke Manado. Dari Semarang saya naik pesawat sampai ke Surabaya. Sampai Surabaya ketemu dia, saudara-saudara. Masih ada di restoran. Kok ketemu? Kita berbahasa basi sebentar, lalu kita berpisah. Ternyata Tuhan masih mempertemukan. Duduknya di samping saya persis di pesawat itu. Dia foto-foto saya ya di dalam pesawat itu. Saya sudah curiga ini jangan-jangan nanti dipakai untuk hal-hal yang negatif. Ternyata benar. Beberapa hari berikutnya muncul di Facebook dikatakan saya sudah dialog dengan Pak Yakob. Lalu ada orang telepon saya, apa betul Pak Yakob sudah dialog dengan si A itu? Oh iya betul. Tapi dialognya apa dulu? Bukan dialog soal Yeshua Yahshua. Tapi beliau tanya, Pak Yakob anaknya di Amerika sudah berapa lama, tinggalnya di kota apa? Pokoknya saya diajak ngomong terus sampai Manado, tidak bisa istirahat. Padahal lumayan 3 jam. Saya tidak bisa istirahat. Tapi rupanya pertanyaan-pertanyaan itu dimunculkan supaya tidak ada kesempatan bagi saya untuk bertanya soal Yeshua Yahshua. Saya sudah katakan dan berpikir mungkin kalau saya berdebat tentang Yeshua Yahshua, pesawatnya jatuh mungkin. Tetapi saya bersyukur bahwa ya kebenaran tetap muncul sampai sekarang. Sekarang yang jadi masalahnya, kalau saudara sudah tahu kebenaran ini, apa yang akan saudara lakukan? Saudara berpegang kepada kebenaran, atau karena satu hal sehingga saudara jadi ikut bingung, atau disodor-sodorkan ayat-ayat yang lain sehingga akhirnya jadi kebingungan sendiri? Apa yang saya sampaikan ini ayat
dan tidak menggiring ke satu pun. Tetapi itulah satu kebenaran yang terjadi. Karena itu pegang kebenaran itu sampai selama-lamanya. Dan kitab suci katakan kalau kita berpegang kepada kebenaran ini, apalagi kita merayakan Sukot, kita sudah tahu bahwa ini merupakan penggenapan dari nubuatan kita para nabi. Kitab suci juga mengatakan bahwa yang merayakan Sukot bagi goyim diberkati oleh Elohim. Nah sekarang yang jadi masalahnya, siap nggak saudara diberkati? Amin. Tuhan siap dan selalu siap memberkati. Terkadang kitanya yang belum siap. Persiapkan hati saudara, karena hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan untuk memberkati umatnya yang sudah siap, sehingga kita akan menjadi penyembah Bapa Yahweh yang hidup sangat diberkati. Amin. Saya mengajar kepada Pak Pendi ini, saudara-saudara, untuk memiliki iman. Saya katakan kalau kita memiliki iman, maka bukan kita cari uang yang cari kita. Saya katakan saya tidak kasih uang apapun kepada beliau selama ada di Ambarawa. Waktu beliau sedang berada di pelatihan, beliau sudah tidak tahan di situ karena ajarannya sudah ngawur. Lalu beliau katakan, bagaimana ini saya? Saya bilang, kalau kamu memang punya iman, keluar dari situ, silakan datang ke Ambarawa. Saya tidak akan kasih uang, tapi saya akan ajar untuk beriman. Dan benar sekarang ini Tuhan kasih dia iman yang baik. Kalau beliau sekarang ada di sini karena kemarin juga pelayanan diminta untuk bersaksi tentang bagaimana beliau menjadi umat Nasrani, dan berkatnya banyak. Bukan saya yang kasih berkat, malah beliau yang kasih berkat kepada saya. Amin. Dan kaya firman. Kaya akan firman, ya. Jadi kafirnya kaya akan firman, sehingga itu akan membawa berkat. Dan saya katakan selalu pegang sikap hati dan motivasi yang benar. Sekali sikap hati dan motivasi kita melenceng, tidak usah melayani. Kalau saya begitu lebih baik bubar saja. Dan kalau orang coba untuk memencongkan, membelokkan ajaran yang saya sampaikan berdasarkan kitab suci, saya katakan bahwa selama 1 tahun harus ditinggal istri, anak, dan mamanya, itu akan menjadi sia-sia. Kalau sampai sekarang beliau masih mampu bertahan, itu semua karena Yahweh Elohim berpihak kepadanya. Kita tetap dukung doa supaya beliau juga semakin dipakai Elohim untuk bisa bersaksi dan bahkan menyampaikan firman. Sekarang ini sudah tidak bisa bersaksi lagi, sudah menyampaikan firman. Kalau bersaksi ya nggak bisa 5-10 menit, sudah setengah jam kayak orang menyampaikan firman. Dan ini satu peningkatan. Karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan saat ini saya kembali kepada judul tadi, bahwa Yeshua lahir untuk menyelamatkan, termasuk menyelamatkan saudara. Nah, kalau kita sudah menerima jaminan kepastian keselamatan itu, jangan kita tukar dengan apapun. Dengan materi, dengan kedudukan, dengan ketenaran, pokoknya apapun yang bisa dinilai dan dihargai di atas bumi ini, tidak ada harganya dibandingkan dengan keselamatan jiwa kita. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati dalam kehidupan saudara, untuk kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Bukan hanya percaya, karena setan juga percaya bahkan gemetar, tetapi kita beriman dengan sungguh-sungguh. Amin. Buat firman Elohim.